Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dengan gas. Bab 1337. Mimpi seorang bodoh. Ketika Qin Xing San dan yang lainnya mendengar suara Ji Fei, mereka semua terkejut dan berdiri. Pada saat ini, mereka malah merasa beruntung karena tidak mengatakan hal-hal buruk tentang Ji Fei di belakangnya. Kalau tidak, bukankah mereka akan didengar? Jika memang begitu, sungguh memalukan. Ji Fei melihat apa yang mereka pikirkan dan berkata sambil tersenyum, "Santai saja, jangan terlalu pendiam. Aku, Ji Fei, tidak keberatan dengan hal-hal kecil. Singkatnya, biarkan mereka rileks. Tuan Ji, silakan duduk." Qin Xing San ingin menyerahkan kursinya kepada Ji Fei. Ji Fei melambaikan tangannya untuk menolak, dan duduk di kursi di sebelah kirinya tempat Qin Xiong baru saja duduk. Sebagai kepala balai naga, kehadirannya di keluarga Qin sudah merupakan kehormatan besar bagi keluarga Qin. Belum lagi duduk di kursi utama. Bahkan jika orang yang ingin terbang ke Tang Mansion harus berlutut untuk menyambutnya, Qin Xing San harus membuat pengaturan. Ling Kongsu yang kuat adalah gunung yang menekan mereka di masa lalu, dan Ji Fei lah yang membantu memindahkannya. Namun Ji Fei sangat rendah hati dan tidak duduk di kursi utama. Dia tidak akan duduk di kursi utama. Jika mereka duduk di kursi utama, itu berarti di mata Long Tang, keluarga seni bela diri kuno adalah bawahan mereka, tidak berbeda dengan Ling Kongsu sebelumnya. Butuh banyak usaha untuk memindahkan Gunung Ling Kongsu. Jika aku menggantikan mereka, bukankah akan mengecewakan banyak orang? Ji Fei tidak akan melakukan hal seperti itu. Detail kecil ini membuat Qin Xing San sangat berterima kasih dan dia semakin bertekad untuk mendengarkan Ji Fei karena dia adalah seseorang yang dapat dia percaya. "Tuan, Anda datang ke sini tiba-tiba. Saya khawatir ada sesuatu yang terjadi." Qin Xing San mengambil inisiatif untuk bertanya. "Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, Tuan, silakan lanjutkan." Qin Xing San menunjukkan sikap mendengarkan. Ji Fei melambaikan tangannya dengan tenang, menandakan bahwa itu terserah padanya. "Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan beberapa kamar untukku. Aku ingin tinggal di Fei Tang Mansion." "Ah," Qin Jie berseru, lalu wajahnya penuh kegembiraan. "Bagus, aku akan segera mengaturnya." Bagi mereka, merupakan suatu kehormatan besar bahwa Ji Fei bisa tinggal di Fei Tang Mansion. "Jangan khawatir, cari saja seseorang yang bisa mengaturnya." Qin Xing San segera mengerti bahwa Ji Fei memiliki hal penting lainnya yang harus dilakukan, dan menatap kepala pelayan di sebelahnya. "Paman Qin, pergi dan aturlah." Kepala pelayan tua itu segera mengangguk dan keluar untuk membuat pengaturan. Qin Xing San menatap Ji Fei. "Tuan, silakan lanjutkan instruksi Anda." Ji Fei sangat puas dengan penampilan Qin Xing San. Ia melihat bahwa Qin Xing San memiliki hal lain yang harus dilakukan dan sengaja menyuruh pembantunya pergi. Sekarang tinggal 4 orang, tidak ada orang luar. "Hal kedua adalah aku ingin menggunakan waktu ini untuk membantu kalian di Fei Tang Mansion meningkatkan seni bela diri kalian." "Apa?" Kali ini sang ayah dan kedua putranya berseru bersamaan dan saling memandang untuk meminta konfirmasi. "Apakah ada hal yang baik seperti itu?" Semua orang gembira, seakan-akan ada kue yang jatuh dari langit. Barang-barang dalam koleksi pribadi pasti akan membuat orang tergoda di masa depan. Aku harus membuat kalian, orang-orang Fei Tang Mansion, menjadi lebih kuat sehingga kalian dapat melindungi barang-barang ini. Ji Fei berkata dengan ringan, yang bisa dianggap sebagai penjelasan. "Tuan, Anda bijaksana." Qin Xing San semakin mengagumi Ji Fei di dalam hatinya. Dia selalu sangat tenang dan memahami inti permasalahan.
Dia sekarang mulai membayangkan Fei Tang Mansion setelah Ji Fei membantu memperbaikinya. Pada saat itu, dia pasti akan menjadi pemimpin di antara keluarga seni bela diri kuno. Tentu saja, dia juga tahu bahwa ini adalah pengakuan Ji Fei terhadap mereka. Kalau tidak, orang lain bisa saja bertanggung jawab atas manajemennya. Bahkan Long Tang sendiri yang mengelolanya. Tapi Ji Fei memberi kesempatan dan peluang kepada Fei Tang Mansion, yang tidak diragukan lagi merupakan kesempatan bagi mereka untuk lepas landas. Ada satu hal lagi. Aku ingin Qin Jie bergabung dengan Balai Naga. Aku ingin tahu apakah pemimpin sekte Qin setuju. Ji Fei menatap Qin Xing San untuk meminta nasihat dan bertanya. Saya bersedia. Qin Jie sudah setuju dan begitu gembira hingga dia hampir menangis. Dia selalu bermimpi memasuki aula naga, tetapi dia tidak pernah punya kesempatan. Aku tidak menyangka Ji Fei akan berinisiatif menanyakan keadaanku. Aku pun merasa sangat senang. Saya juga ingin bergabung dengan Dragon Hall. Qin Xiong mengikutinya dengan penuh harap. Aku hanya menginginkan Qin Jie. Tuan, Anda meremehkan saya, Qin Xiong, kan? Qin Xiong sedikit bersemangat. Qin Xing San melambaikan tangannya untuk menghentikannya, menatap Ji Fei, dan membungkuk untuk berterima kasih kepadanya. Tuan, Anda sungguh murah hati dan perhatian terhadap orang lain. Qin Xiong dan teman-temannya hanya ingin bergabung dengan Long Tang karena mereka sangat menginginkannya. Qin Xing San sekarang mengerti maksud Ji Fei, yaitu mempertahankan yang satu dan membiarkan yang lain menjadi kepala Fei Tang Mansion. Namun, ini hanya masalah permukaan. Yang lebih penting, misi Long Tang adalah melindungi kerajaan naga, dan mereka dapat mengorbankan nyawa mereka kapan saja. Dia tidak bisa membiarkan kedua putra Qin pergi. Jika dia melakukannya, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, bukankah keluarga Qin akan punah? Sebuah keluarga seni bela diri kuno telah diwariskan selama ribuan tahun, dan tidak ada yang lebih penting daripada keturunannya. Dia sangat tersentuh oleh pertimbangan Ji Fei. Terlebih lagi, dalam arti tertentu, Qin Jie jauh lebih fleksibel daripada Qin Xiong. Saat menghadapi bahaya nyata, ia akan mampu mengatasinya lebih baik daripada Qin Xiong dan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Ji Fei mempertimbangkan segalanya dengan sangat hati-hati. Ji Fei juga sangat senang karena Qin Xing San dapat dengan cepat mengerti apa yang dimaksudnya. Orang pintar melakukan hal-hal pintar dan mengucapkan kata-kata pintar. Meskipun Qin Xiong tidak mau, ayahnya sudah menghentikannya. Karena Ji Fei tidak setuju, dia tidak punya pilihan. Melihat Qin Jie yang bahagia, dia marah. Mengapa dia tidak beruntung bertemu Ji Fei di bandara? Tuan Qin, mohon aturlah tempat bagi saya untuk membantu Qin Jie dan Qin Xiong membuka meridian mereka sehingga seni bela diri mereka dapat ditingkatkan dengan cepat. Qin Xing San terkejut lagi. Dia tidak menyangka Ji Fei akan membantu. Tuan, ikuti aku. Setelah Qin Xing San selesai berbicara, dia berdiri dan membawa Ji Fei melewati ruang tamu, ke ruang dalam, dan kemudian melalui lemari ke ruang rahasia bawah tanah. Lampu di dalamnya terang benderang, jelas tempat Qin Xing San berlatih setiap hari. Qin Xiong dan Qin Jie tidak tahu dan sama-sama penasaran. Setelah Qin Xing San menyelesaikan pengaturannya, dia berpamitan kepada Ji Fei dan keluar untuk mengatur agar Li Ruoxi dan yang lainnya tetap tinggal di dalam. Pada saat yang sama, dia membantu Ji Fei menjaga di luar. Bagaimanapun, ini adalah masalah penting bagi kedua putranya. Ji Fei meminta mereka untuk duduk, dan kemudian dengan cepat mulai membantu kedua orang itu membuka meridian mereka. Qi Yuan dan Feng Huang mengikuti Hao Ke dan datang ke toko kolektor barang antik Jutianxia di Jalan Antik. Toko itu gelap saat itu, tetapi kedua pria itu tahu bahwa Hao Ke dan Zhang Xiki ada di dalam.
Kedua orang itu saling bertukar pandang dan masuk dari depan dan belakang. Di dalam toko, Zhang Siki duduk di kursi giok, merasa gembira dan bangga. Dia tidak pernah menyangka ada hal yang begitu baik di dunia ini. Itu hanyalah artefak ajaib. Jika kita benar-benar bisa melakukan ini, bukankah kita akan menjadi abadi? Saat itu, jika orang lain tahu usia mereka, mereka akan berlutut dan memanggil mereka nenek. Membuang, saat Zhang Siki memikirkannya, dia tidak bisa menahan tawa. Sangat bahagia, suara Hauke terdengar di dekatnya. Zhang Siki tidak berbohong dan langsung tersenyum dan berkata, "Ya, aku sangat bahagia. Aku mulai membayangkan diriku dan dirimu hidup selamanya." "Aku dan kamu?" Hauke memandang Zhang Siki dan bertanya. Zhang Siki langsung mengangguk. "Ya, kita akan hidup bersama selamanya, dan hidup bersama selamanya, dengan anak-anak kita, tanpa akhir, tanpa akhir." Dia belum menyelesaikan kata-katanya selanjutnya, dan dia tidak bisa mengatakannya lagi. Bab 1338 bukan tanpa otak. Aku paling benci wanita yang bicara omong kosong. Mereka maniak seks dan idiot. Tangan Hauke mengendur. Tubuh Zhang Siki jatuh ke tanah, tetapi matanya masih terbuka lebar, tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Yang lebih tidak dapat dipercaya adalah laki-laki yang membunuhnya tidak mempunyai perasaan sama sekali, bahkan seperti mencekik anak ayam. Bukankah dikatakan bahwa dibutuhkan waktu 100 tahun untuk bisa menaiki perahu yang sama bersama-sama, dan 1000 tahun untuk bisa tidur di bantal yang sama bersama-sama? Sekalipun mereka tidak mempunyai perasaan satu sama lain, setidaknya mereka punya keinginan untuk bersama. Lagi pula, meski dia membeli kursi giok itu, dia sebenarnya tidak ingin memilikinya sendiri, melainkan ingin membaginya dengan Hauke. Tetapi Hauke membunuhnya dengan sangat telak dan menyeluruh, sehingga dia tidak mengetahui alasannya sampai dia meninggal. Tentu saja, dia bahkan tidak mendengarkan komentar apapun dari orang-orang yang gila atau bodoh. Kalau tidak, hatinya akan meledak dan dia akan sangat marah hingga dia akan mati. Tatapan Hauke tertuju pada wajah Zhang Siki selama kurang dari 2 detik sebelum dia melihat ke arah kursi giok. Baginya, wanita ibarat pakaian yang menempel di badan. Lepaskan satu bagian, maka akan tumbuh bagian yang lain. Namun, hanya ada satu kursi giok. Jika Anda mendapatkannya dan mengembalikannya, Anda akan sukses di masa mendatang. Memikirkan hal ini, Hauke mengambil kursi giok dan segera meninggalkan kota antik Jutianxia. Qi Yuan dan Feng Huang tidak menyangka Hauke akan membunuh dengan sangat bersih dan efisien. Pada akhirnya, mereka menahan keinginan untuk mengambil tindakan. Mereka hanya merekam prosesnya dan mengambil video pengawasan, yang kemudian mereka kirim ke kantor polisi. Fakta bahwa kursi giok itu dijual seharga ratusan miliar hari ini mengejutkan Tiongkok, dan semua orang mengetahuinya. Polisi juga khawatir dengan kursi giok itu. Tiba-tiba, mereka menerima rekaman video pengawasan dan melihat Hauke membunuh seseorang dan mengambil kursi giok itu. Mereka segera memasuki keadaan darurat dan memulai pencarian besar-besaran terhadap Hauke. Hauke tidak tahu semua ini. Ia ingin pergi dengan pesawat sambil membawa kursi giok. Tetapi ketika tiba di bandara, ia melihat banyak polisi dan sangat takut sehingga ia pergi dengan tergesa-gesa. Kemudian dia ingin pergi dengan mobil, tetapi gagal lagi. Untuk sesaat, ia berubah menjadi burung yang ketakutan, terperangkap dalam sangkar, dan tidak dapat melarikan diri. Qi Yuan dan Feng Huang kembali ke Hotel Longdu dan mendapati bahwa Li Ruoxi dan yang lainnya sudah pergi. Mereka segera menghubungi mereka dan mengetahui bahwa mereka ada di Feitang Mansion, jadi mereka segera bergegas ke sana. Ji Fei telah membantu Qin Jie dan Qin Xiong membuka meridian mereka.
dan keduanya mencerna energi internal yang diberikan oleh Ji Fei sendiri. Ketika Qi Yuan dan Feng Huang melihat Ji Fei, mereka segera menceritakan kepadanya apa yang terjadi di Jutianxia. Setelah mendengarkan mereka, Ji Fei mengangguk kepada kedua orang itu dan berkata, "Kalian melakukan hal yang benar. Kalian membuat mereka waspada dan membuat mereka gelisah. Kalian juga menjebak mereka di sini. Sekarang mustahil bagi mereka untuk melarikan diri." "Terima kasih, Tuan, atas pujiannya. Ini juga alasan mengapa kedua pria itu tidak mengambil tindakan secara langsung. Daripada membunuh Hawk, lebih baik tetap menjadikan Hawk sebagai umpan dan kemudian memancingnya untuk membunuh." "Tuan, apa yang harus kami lakukan selanjutnya?" Phoenix bertanya. "Kalian semua awasi terus situasi di luar. Aku akan menggunakan 3 hari ini untuk fokus meningkatkan kekuatan Fei Tang Mansion semaksimal mungkin." Kata Ji Fei. Feng Huang dan Qi Yuan tahu bahwa Ji Fei sedang menunggu, jadi mereka tidak tinggal lama dan segera pergi. Ji Fei menunjukkan seringai di wajahnya. Jika Ling Kongsu dan School Society benar-benar satu keluarga, itu akan sangat menarik. Di ruang pribadi Sinyu Club, Donglan dirasuki oleh Wu Tianze. Dia berusaha sekuat tenaga untuk tampil. Lagi pula, jika bukan karena dia, Wu Tianze tidak akan ditipu sebesar 120 miliar oleh Ji Fei selama perjalanan ke Beihai. Mereka semua tahu tentang pelelangan di Hotel Longdu malam ini. Mereka mendengar bahwa Ji Fei mencuri perhatian dan bahkan mengeluarkan 120 miliar untuk mendirikan yayasan warisan budaya, itu menggunakan uang keluarga Wu, yang secara terang-terangan menaburkan garam pada luka mereka. Hal ini membuat kedua orang itu makin marah, merasa tertekan. Wu Tianze mulai melampiaskan emosinya dengan seenaknya setelah minum. Setelah lebih dari 10 menit, kedua orang itu menjadi tenang. Wu Tianze duduk di sofa. Meskipun Donglan sangat lelah, dia tetap membantu membersihkan sambil tersenyum. "Wah," Wu Tianze menamparkan wajah Donglan, jalang. Donglan tidak berani berteriak apalagi melawan, dan hanya bisa menahannya sambil tersenyum. Sekarang dia sangat khawatir Wu Tianze akan membunuhnya jika dia tidak berhati-hati. Wu Tianze sepenuhnya melampiaskan amarahnya dan merasa jauh lebih santai. Setengah berbaring di sofa, menatap Donglan yang tampak seperti pembantu, dia merasa sangat puas. "Apakah ada ide bagus? Aku ingin melampiaskan amarahku." "Tuan Wu, hari ini kursi giok dilelang seharga 100 miliar yuan. Bukankah itu mengerikan?" "Omong kosong," Wu Tianze berteriak dengan marah. Bahkan dengan darah menetes dari matanya. "Bagaimana mungkin itu bukan miliknya?" "Jangan marah, Tuan Wu. Saya hanya berpikir, jika barang-barang lain juga berharga, betapa mengerikannya ini." Donglan bersandar di lengan Wu Tianze dengan sangat bijaksana, membelai tubuh Wu Tianze dengan tangannya. Wu Tianze telah terbangun pada saat ini, dengan ekspresi serius di wajahnya. "Maksudmu koleksi-koleksi itu tak ternilai harganya, kan?" Donglan mengangguk. "Benar, kurasa banyak kemungkinan harga yang berada di luar imajinasi kita. Kalau kita dapat satu, kita mungkin bisa mendapatkan kembali uang kita. Tapi kalau kita dapat 2, kita mungkin..." Ekspresi keserakahan muncul di wajah Donglan. Senyum bangga muncul di bibir Wu Tianze. Pengingat Donglan sangat bagus. "Titik masuk mana yang harus kita cari?" Wu Tianze menatap Donglan dan bertanya. "Saya penasaran apakah saya dapat memanfaatkan titik masuk ini untuk keuntungan saya." Donglan bertanya ragu-ragu, "Apa keuntunganmu?" Wu Tianze bertanya-tanya. Donglan mengangguk. "Juru bicara yayasan ini adalah Angel. Dia sebenarnya mewakili barang antik ini, kan?" Wu Tianze mengangguk.
Kita bisa meminta seseorang menyiapkan pesta amal dan membiarkan semua orang mengumpulkan dana pada saat itu. Donglan berkata sambil tersenyum, penggalangan dana, mereka punya 120 miliar, mereka tidak membutuhkannya sama sekali. Wu Tianze berkata dengan sedikit jijik, apakah dia membutuhkannya atau tidak? Itu urusannya, antusiasme kita adalah urusan kita. Dengan pengaruhnya di industri film dan televisi, pasti banyak orang yang akan berusaha untuk mendapatkan hatinya. Tidak apa-apa jika kita tidak bisa menolak kebaikannya, kan? Mata Wu Tianze berbinar dan dia mengangguk sambil tersenyum. Itu benar. Tapi apa hubungannya dengan barang antik yang kamu sebutkan? Kita bisa memintanya untuk mengeluarkan 5 barang antik dan menunjukkannya kepada kita saat itu juga. Apakah itu tidak apa-apa? Pameran? Donglan mengangguk. Tunjukkan saja, sebelum pameran, kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk memperkenalkannya di tempat, lalu mempelajari situasi barang antik ini, mengambil foto, lalu mencari cara untuk meniru 2 barang palsu dan menggantinya. Dengan cara ini, dari 5 barang, ada 2 yang palsu dan 3 yang asli. Apakah menurutmu ada yang akan mengetahuinya? Mata Wu Tianze langsung berbinar dan dia menatap Donglan. Mereka bilang wanita berdada besar itu tidak punya otak. Tapi menurutku otakmu juga cerdas. Membenci, Donglan cemberut dan menegakkan tubuhnya dengan sengaja. Wu Tianze mengambil kesempatan untuk memeluknya erat-erat, dan keduanya mulai berdiskusi dengan hati-hati. Dan akhirnya menentukan rencana yang layak. Longguo Culture Media Company bertanggung jawab atas organisasi. Wu Tianze segera menghubungi ketua perusahaan Du Longguo, yang langsung setuju dan sangat senang. Setelah pengaturan selesai, Wu Tianze yang bersemangat menekan Donglan di bawahnya lagi. Kali ini, saya sungguh gembira. Donglan juga merasa bahwa dia telah menebus kesalahannya. Bersambung.